Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai TPS UTBK 2020 untuk aspek penalaran umum baik pada bacaan dan kuantitatif part yang ke-8. Tapi pada part yang ke-8 kali ini saya akan membahas 20 soal asli bagian penalaran umum dari soal asli TPS UTBK 2019. Jadi kemarin-kemarin ada yang mengirimkan soal asli TPS UTBK 2019 ke saya. Jadi kali ini akan saya bahas khusus untuk penalaran umum terlebih dahulu. Nanti di video berikutnya akan saya bahas mengenai pembahasan PBM dan PPU. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan silahkan share ke teman-teman yang lainnya agar lebih bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jadi di sini ada teks yang pertama, di mana teks yang pertama ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 7. Ada panjang sekali teksnya, akan saya potong sesuai dengan pertanyaannya saja. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan paragraf pertama, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke, berarti kita akan tentukan dulu. Biasanya ini kaitannya dengan silogisme, ada premis-premis. Kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. Bagaimanapun, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sakit yang biasa dialami anak-anak adalah flu, batuk, dan cacar. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Oke, akan saya potong di sini. Kenapa? Biasanya kalau ada simpulan kayak gini kan kaitannya dengan premis-premis. Biasanya ada kata semua atau sebagian dan sebagainya. Jadi di sini saya sudah mendapatkan kata semua dan kata sebagian. Nah, ingat dalam suatu silogisme jika ada misal premis 1 itu nanti dalam hal ini kan premis satunya semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Jadi jika P maka Hi. Jadi semua anak kecil itu berpotensi mengalami sakit. Kalau premis 2-nya kalau dalam hal ini kan sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Berarti kan premis 2 jika Hi maka R. Nanti kan berarti kesimpulannya akan menjadi jika P maka R. Jadi kan tadi di sini premis satunya semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Di premis 2 sebagian anak, berarti kan kalau ada salah satu premis yang berbunyi sebagian, nanti kesimpulannya juga harus sebagian. Nah, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Berarti kan nanti ini hilang nih yang berpotensi mengalami sakit, sehingga kesimpulannya sebagian anak kecil pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Oke, kita cek saja pilihan jawabannya. Pilihan A, sebagian anak kecil yang sakit sering ke rumah sakit. Tidak ya? Oke. Kemudian pilihan B, sebagian anak kecil yang tidak sakit tidak senang ke rumah sakit. Ini juga bukan. Pilihan C, sebagian anak kecil yang ke rumah sakit tidak berpotensi mengalami sakit. Tidak juga. D, sebagian anak kecil pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Oke, ini ya sebagian anak kecil pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Oke, simpan dulu pilihan D. Pilihan E, sebagian anak kecil yang sakit flu dirawat inap di rumah sakit. Oh, ini juga bukan. Sehingga nomor 1 jelas jawabannya adalah pilihan yang D. Lanjut nomor 2. Simpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf 3? Oke, ini adalah paragraf 3. Kita baca terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata skor sebelum terapi lebih rendah daripada setelah terapi, baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika anak-anak mendapatkan terapi bermain, mereka lebih bersikap kooperatif. Sikap kooperatif misalnya ditunjukkan dalam bentuk kepatuhan dan kemampuan berkomunikasi dengan orang tua.
Sikap kooperatif membuat anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit, oke? Nah, di sini yang bisa kita tentukan sebagai premis nih, ada kata jika. Jika anak-anak mendapatkan terapi bermain, maka mereka akan lebih bersikap kooperatif. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi, sikap kooperatif itu membuat anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Berarti sama seperti tadi, premis 1 kan nanti jika P maka hi. Berarti kan jika anak-anak mendapatkan terapi bermain, mereka bersikap lebih kooperatif. Kemudian premis 2-nya, jika hi maka R. Sikap kooperatif ini nanti membuat anak-anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Berarti kan nanti kesimpulannya jika P maka R kan? Atau ini yang samakan kata kooperatif. Nah, sikap kooperatif. Nah, saya coret sikap kooperatifnya, berarti nanti dengan kata lain, jika anak-anak mendapatkan terapi bermain, maka mereka akan merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Itu adalah kesimpulannya. Nih, jika anak-anak mendapatkan terapi bermain, maka anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Kita akan cari pilihan jawaban yang sesuai. Pilihan A, anak-anak mendapatkan terapi bermain apabila mereka lebih bersikap kooperatif. Tidak ya, di sini kan perawatan di rumah sakit. Oke, pilihan A bukan. Pilihan B, anak-anak mendapatkan terapi bermain apabila mereka patuh dan berkomunikasi dengan orang tua. Tidak juga. Pilihan C, anak lebih bersikap kooperatif apabila anak nyaman dalam menjalani perawatan di rumah sakit. Oke, di sini bukan sikap kooperatifnya, tadi kan dia hilang. Kemudian pilihan D, anak mendapatkan terapi bermain apabila menjalani perawatan di rumah sakit. Anak mendapatkan terapi bermain apabila menjalani perawatan di rumah sakit. Apabila ini kan sama dengan jika ya. Berarti kan harusnya ini anak-anak lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit jika mendapatkan terapi bermain. Kita akan cek pilihan E dulu. Anak-anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit apabila mendapatkan terapi bermain. Nah, ini kan cocok kan? Jika anak-anak mendapatkan terapi bermain, berarti kan dengan kata lain apabila anak-anak mendapatkan terapi bermain nih. Ini kan pilihan E, maka nanti anak-anak akan merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan yang E, nomor 2E. Lanjut nomor 3, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Oke, kita akan analisis. Baca ulang terlebih dahulu ya. Pilih pernyataannya, kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. Bagaimanapun, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sakit yang biasa dialami anak-anak adalah flu, batuk, dan cacar. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Banyak anak yang menolak diajak ke rumah sakit. Sayangnya, tidak semua anak mau dibawa berobat ke rumah sakit. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki, apalagi jika harus menjalani rawat inap. Banyaknya pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan mereka menolak ke rumah sakit. Begitu juga dengan bau obat yang menyengat dan penampilan staf rumah sakit dengan baju putihnya. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit, mereka akan disuntik. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Oke, pilihan A. Anak laki-laki lebih berpotensi sakit dibandingkan anak perempuan. Tadi tidak ada pernyataan bahwa anak laki-laki lebih berpotensi sakit dibandingkan anak perempuan. Tadi kan hanya ada kata-kata nih, banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki.
Jadi di sini anak laki-laki itu lebih banyak menolak diajak ke rumah sakit dibandingkan anak perempuan, bukan berpotensi lebih sakit, sehingga pilihan A bukan. Pilihan B, anak perempuan lebih berani dibandingkan anak laki-laki. Tidak ada juga pernyataan yang mengindikasikan kalau anak perempuan lebih berani dibandingkan anak laki-laki. Walaupun tadi di sini ada kata bahwa anak laki-laki itu lebih banyak menolak ketika diajak ke rumah sakit. Oke ya. Pilihan B bukan. Pilihan C, anak-anak sering mendapatkan pengalaman buruk di rumah sakit. Di sini tidak ada yang mengindikasikan kalau anak-anak itu mendapatkan pengalaman buruk di rumah sakit. Mereka itu hanya takut saja ketika tahu bau obat yang menyengat, penampilan staf rumah sakit, dan sebagainya. Jadi di sini bukan benar-benar pengalaman buruk ya. Kemudian pilihan D, anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Nah, ini bisa jadi kenapa tadi kan ada pernyataan bahwa anak-anak itu banyak sekali yang menolak untuk datang ke rumah sakit. Nah, kenapa? Karena di sini kan dijelaskan karena bau obat yang menyengat, kemudian penampilan staf rumah sakit dengan baju putihnya. Kemudian ini anak-anak itu mengira ketika mereka harus ke rumah sakit, mereka akan disuntik. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Dengan kata lain, karena ada hal-hal tersebut, mereka itu takut untuk diajak ke rumah sakit. Kita simpan dulu pilihan yang D. Pilihan yang E, anak-anak sering dirawat inap di rumah sakit. Tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa anak-anak sering dirawat inap di rumah sakit. Yang ada kan dia hanya berkunjung saja ke rumah sakit untuk periksa, sehingga pilihan E juga bukan. Nomor 3, jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Lanjut ke soal nomor 4, berdasarkan paragraf 1, apabila anak-anak tidak disuntik, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke, tadi ada di kalimat nih, mereka mengira jika ke rumah sakit mereka akan disuntik. Nah, berarti kan kalau ke rumah sakit mereka akan disuntik. Di pertanyaan apabila anak-anak tidak disuntik, berarti kalau tidak disuntik, dengan kata lain mereka itu tidak ke rumah sakit kan. Oke, kita akan cek pilihannya. Pilihan A, anak-anak tidak dapat pengalaman buruk di rumah sakit, bukan ya? B, tidak ada anak-anak ke rumah sakit. Oke, bisa jadi karena kan ketika anak-anak tidak disuntik berarti kan mereka tidak ke rumah sakit. Simpan dulu pilihan B. Pilihan C, anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Tidak ya. Pilihan D, anak-anak tidak dirawat inap di rumah sakit. Ini tidak ada kata-kata mereka dirawat inap, mereka hanya pergi ke rumah sakit ya. Berarti pilihan D juga bukan. Pilihan E, anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Ini ada kata suka, tidak ya. Di sini kan tadi dalam premisnya jika ke rumah sakit mereka akan disuntik. Berarti apabila anak-anak tidak disuntik, berarti mereka tidak ke rumah sakit. Berarti nomor 4 jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Lanjut nomor 5, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf 1? Ini yang dicetak tebal, kalimat membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Jadi intinya karena membayangkan sakitnya jarum suntik, itu alasan mereka tidak suka ke rumah sakit atau takut ke rumah sakit ya. Yang ditanyakan yang tidak mendukung. Oke, kita analisis saja. Pilihan A, banyak anak tidak suka ke rumah sakit karena takut disuntik. Oh iya, benar ya. Oke, berarti bukan pilihan A. B, banyak anak mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan ketika disuntik. Nah, bisa jadi. Kenapa? Karena mereka itu waktu disuntik itu punya bayangan yang menakutkan, mereka pernah mengalami ketika disuntik itu sangat menakutkan, maka mereka tidak suka ke rumah sakit. Oke,
Berarti pilihan B juga bukan. Pilihan C, banyak anak belum pernah disuntik di rumah sakit. Bisa jadi. Kenapa? Ketika anak belum pernah disuntik di rumah sakit, mereka itu kan eh, bisa membayangkan ya, gimana sih kalau misal saya harus ke rumah sakit kemudian harus disuntik, seperti itu. Kemudian pilihan D, banyak anak belum pernah ke rumah sakit karena takut dokter memegang jarum suntik. Iya ya, ini kan yang ditekankan adalah jarum suntiknya ya. Oke, berarti pilihan D juga bukan. Pilihan E, banyak anak tidak suka ke rumah sakit. Oke, walaupun tidak pernah tahu jarum suntik. Oke, di sini ada kata tidak pernah tahu jarum suntik. Padahal di kalimat yang dicetak tebal tadi, mereka itu bisa membayangkan sakitnya jarum suntik. Berarti kan kalau mereka bisa membayangkan, dengan kata lain mereka itu aslinya tahu jarum suntik itu seperti apa sih. Nah, dengan kata lain, yang tidak mendukung adalah pilihan E, karena di sini ada kata tidak pernah tahu jarum suntik. Padahal kalau dia bisa membayangkan, dia pasti pernah tahu bagaimana sih gambaran jarum suntik. Walaupun tidak tahu secara nyata kan, mungkin mereka pernah melihat di gambar atau dari cerita temannya atau apa seperti itu. Sehingga nomor 5 jawaban yang lebih tepat tadi pilihan yang E. Lanjut nomor 6. Berdasarkan tabel di atas, jenis permainan yang menempati keberhasilan kedua tertinggi setelah terapi adalah apa? Oke. Di sini ada berapa nih? 1 2 3 ada 6 jenis permainan setelah terapi. Berarti kita totalkan saja baik laki-laki maupun perempuan. Untuk permainan tali 20 dan 25 berarti totalnya 45. Untuk bola 30 dan 20 berarti 50. Boneka 15 dan 25 totalnya 40. Monopoli 35 berarti 70 ya. Ular tangga 12 dan 15 berarti 27. Untuk permainan rumah-rumahan 20, 20, 40. Pertanyaannya, keberhasilan kedua tertinggi. Tertinggi pertama adalah monopoli. Kedua tertinggi ini adalah angka 50, yaitu bola. Sehingga jawabannya adalah bola. Nomor 6, pilihan yang tepat, pilihan yang B, bola. Lanjut ke soal nomor 7. Berdasarkan tabel di atas, jika hasil tersebut tidak berubah pada masa mendatang, jenis permainan yang paling mungkin dipertahankan untuk diberikan pada anak-anak. Berarti kan dia ketika datanya tidak berubah, yang paling mungkin dipertahankan kan berarti yang jumlah totalnya ini paling banyak. Tadi sudah dihitung jumlah masing-masing. Jumlah tertinggi adalah monopoli, sehingga untuk masa yang akan mendatang yang paling mungkin untuk dipertahankan adalah yang paling tinggi. Dalam hal ini adalah monopoli. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang D. Selanjutnya ada teks yang kedua. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 14. Sama seperti tadi, teksnya di sini sangat panjang. Akan saya potong sesuai pertanyaan tiap soal saja. Soal yang ke-8, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke, kita baca terlebih dahulu. Pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tajam. Perkembangan teknologi seperti telepon yang semakin canggih merupakan faktor utama penyebab melonjaknya pengguna internet di Indonesia. Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Sementara itu, jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Dalam hal ini, tidak ada pengguna internet yang gegap teknologi. Sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Nah, kalau kita lihat sekilas dari pilihan jawaban A sampai pilihan jawaban E, di sini kan kaitannya dengan telepon canggih dan tidak gegap teknologi semua ya. Berarti kita akan mengambil dua kalimat terakhir. Ada kata
Dalam hal ini tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Dengan kata lain kan kalimat ini bisa saya ubah. Kalau tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi, artinya semua pengguna internet itu tidak gagap teknologi. Jadi saya rubah saja biar mudah. Semua pengguna internet tidak gagap teknologi. Berarti itu sebagai premis satunya ya, semua pengguna internet tidak gagap teknologi. Premis duanya, sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon yang canggih. Ingat, jika premis satu semua, premis kedua sebagian. Jika salah satu premis itu berbunyi sebagian, nanti kesimpulannya jelas sebagian. Dengan kata lain, pilihan A dan pilihan E itu salah karena dia semua. Nah, di sini kan tadi kata yang sama adalah pengguna internet. Berarti hilang nanti dia pengguna internetnya. Berarti kesimpulannya sebagian tidak gagap teknologi dan memiliki telepon yang canggih. Oke, kita akan cek pilihannya saja. Pilihan B, sebagian orang yang memiliki telepon canggih gagap teknologi. Bukan ya pilihan B. Pilihan C, sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih gagap teknologi. Oh, tidak. Tadi kan sebagian tidak gagap teknologi dan memiliki telepon canggih. Pilihan D, sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Nah, kan ini cocok. Sebagian dia memiliki telepon canggih, dia tidak gagap teknologi. Sehingga nomor 8 jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Oke. Nomor 9, berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke, kita baca terlebih dahulu. Penerapan teknologi komunikasi dan informasi ditunjukkan dengan berkembangnya nilai-nilai di negara-negara maju. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas. Jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, orang mudah dalam berkomunikasi. Kemudahan orang dalam berkomunikasi menyebabkan suatu peristiwa yang dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Misalnya, hanya dengan berada di depan komputer, orang bisa melakukan berbagai aktivitas seperti melakukan pembicaraan dengan orang lain, mengirimkan informasi, serta melakukan transaksi seperti pembelian, pembayaran, dan penjualan. Meskipun demikian, kemajuan teknologi bagi kehidupan manusia dapat diibaratkan sebuah pisau bermata dua. Oke, nah jadi di sini kita akan lihat pilihan jawabannya ya. Pilihan jawabannya di sini kan berhubungan dengan suatu peristiwa tidak dapat diketahui orang, kemudian teknologi komunikasi. Berarti ada di kalimat ketiga ini nih. Dimulai dari kata jika ini. Oke. Jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, orang mudah dalam berkomunikasi. Itu kan berarti premis yang pertama, jika P maka Hi. Jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, orang mudah dalam berkomunikasi. Kemudian, kemudahan orang dalam berkomunikasi menyebabkan suatu peristiwa yang dapat diketahui orang di seluruh dunia. Jika Hi maka R. Kemudahan orang berkomunikasi menyebabkan suatu peristiwa yang dapat bla 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 bla. Berarti kan nanti kesimpulannya jika P maka R kan. Di sini kan tadi yang sama kemudahan orang dalam berkomunikasi. Nah, ini nanti akan dicoret. Ini akan dicoret. Berarti kan dengan kata lain, nanti kesimpulannya jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, maka menyebabkan suatu peristiwa yang dapat diketahui orang di seluruh dunia. Itu kesimpulannya. Oke, kita akan analisis saja. Pilihan A, suatu peristiwa tidak dapat diketahui seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi komunikasi tidak mengalami kemajuan. Bukan ya, pilihan A. Pilihan B, suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi komunikasi mengalami kemajuan. Oke, ini ya. Jika, jadi kan di sini jikanya kan apabila teknologi komunikasi mengalami kemajuan. Nah, sama nih, jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, maka suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia. Maka suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Oke, kita simpan dulu pilihan B.
Pilihan C, suatu peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia apabila orang tidak mudah berkomunikasi. Ini bukan. Pilihan D, orang tidak mudah berkomunikasi apabila peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Oke, ini juga bukan. Pilihan E, orang mudah berkomunikasi apabila peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Oke, ini jelas juga bukan, berarti nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang B. Lanjut nomor 10, berdasarkan paragraf 1, apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke. Kita cek terlebih dahulu. Pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tajam. Perkembangan teknologi seperti telepon yang semakin canggih merupakan faktor utama penyebab melonjaknya pengguna internet di Indonesia. Oke nih, jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Di sini tadi pengguna internet tidak meningkat, ada kata tidak, berarti kalau pengguna internet tidak meningkat, teknologi tidak berkembang. Kita akan cari pilihan teknologi tidak berkembang. Pilihan A iya, pilihan B bukan, pilihan C iya, pilihan D bukan ya, pilihan E juga bukan karena tidak ada kata tidak. Oke, kemudian yang kedua, sementara itu jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Tadi di pertanyaannya seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media, berarti kalau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media, berarti seseorang tersebut tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Di pilihan A dia tidak mengikuti perkembangan zaman, di pilihan C juga tidak mengikuti perkembangan zaman. Yang membedakan adalah kata atau dan kata dan. Ya nah, di soal di sini kan atau, otomatis jawabannya juga atau, sehingga pilihan C salah. Yang benar nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang A. Lanjut nomor 11, berdasarkan paragraf 3, apabila sebuah negara telah mengembangkan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Tadi ada di kalimat awal nih. Penerapan teknologi komunikasi dan informasi ditunjukkan dengan berkembangnya nilai-nilai di negara maju. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas. Perhatikan dengan kata lain, ketika sudah menerapkan teknologi komunikasi dan informasi, berarti ada perkembangan nilai efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas. Di soal di sini kan apabila sebuah negara telah mengembangkan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas, maka dengan kata lain negara tersebut juga telah menerapkan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi hubungannya dua kalimat awal itu kita cek saja pilihan A. Negara tersebut adalah negara maju yang memberikan fasilitas teknologi kepada negaranya. Tidak ya? Pilihan B, negara tersebut adalah negara maju yang memiliki penelitian terbaik di bidang teknologi. Ini juga tidak. Pilihan C, negara tersebut adalah negara maju yang memiliki teknologi canggih terbaru. Bukan ya, karena yang dibicarakan tadi adalah penerapannya. Pilihan D, negara tersebut adalah negara maju yang memasukkan nilai budaya dalam berkomunikasi. Bukan juga. Pilihan E, negara tersebut adalah negara maju yang menerapkan teknologi komunikasi dan informasi. Sehingga nomor 11 jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Lanjut ke soal nomor 12, berdasarkan paragraf 3, jika kemajuan teknologi diibaratkan pisau bermata dua, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Jadi pisau bermata dua. Pisau itu kan
bagian yang buat mengirisnya itu kan bagian yang tajam, bagian bawah, bagian atas itu kan bagian yang tumpul ya. Dengan kata lain, pisau bermata dua itu bisa kita ibaratkan dua hal yang saling berkebalikan lah. Ada yang positif, ada yang negatif, seperti itu. Pilihan A, kemajuan teknologi memudahkan pekerjaan manusia. Ini bukan karena bermata satu, hanya satu sisi yang dilihat. Pilihan B, kemajuan teknologi digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Bukan juga, ini hanya dilihat dari satu sisi saja. Pilihan C, kemajuan teknologi memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Ini bukan. Pilihan D, kemajuan teknologi membuat manusia malas melakukan pekerjaan berat. Ini juga dinilai dari salah satu sisi saja. Tadi kan dia bermata dua, ada dua hal yang saling bertentangan. Pilihan E, kemajuan teknologi dapat memberikan dampak baik maupun dampak buruk. Nah, ini bisa diibaratkan sebagai pisau yang bermata dua. Nomor 12, jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Lanjut soal nomor 13, berdasarkan gambar 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar mengenai pengguna internet di DKI Jakarta? Oke, kita cek saja. Pilihan A, persentase pengguna internet gabungan kantor dan sekolah tahun 2011 lebih tinggi daripada tahun 2012. Kantor dan sekolah ini dari sananya kurang jelas ya memang. Nanti bisa di-download soal aslinya saja yang agak lebih jelas. Oke, kantor dan sekolah di tahun 2011 ada 26 dan ada 8. Berarti hasilnya adalah 34 ya. Oke. Kemudian di tahun 2012 26 dan 11 berarti 37. 37. Oke, berarti 2011 lebih tinggi dari 2012, salah. Pilihan B, persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2013 lebih rendah dari tahun 2014. Kantor dan warnet, oke, tahun 2013 dan 14, berarti ini ya. Oke, 25 dan 25 berarti 50. Di tahun 2013, di tahun 2014 berarti 19 dan 24 itu 19 dan 25 berarti itu adalah 44. Berarti tahun 2013 itu lebih tinggi. Oke, salah pilihan B. Pilihan C, tahun 2014, persentase pengguna internet di kantor lebih tinggi daripada gabungan sekolah dan warnet tahun 2014. Di kantor lebih tinggi daripada gabungan sekolah dan warnet. Oke, sekolah ini 19, warnet itu 19, sekolah itu 17. Dia berarti totalnya adalah 36, berarti lebih tinggi yang gabungan, berarti pilihan C bukan. Pilihan D, tahun 2012 persentase pengguna internet di warnet lebih tinggi dari gabungan pengguna internet di kantor dan warnet. Pengguna internet di warnet lebih tinggi daripada gabungan pengguna internet di kantor dan warnet. Aneh ini. Ini minta di warnet, ini juga di warnet. Oke, kita ke pilihan E dulu saja. Persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2014 lebih rendah daripada tahun 2012. Oke, kantor dan warnet. Kantor dan warnet tahun 2014 tadi 44 ya. Tahun 2012 di sini 31 dan 26 berarti 57. Oke. Berarti tahun 2014 lebih rendah daripada tahun 2012. Oke, nomor 13 jawabannya adalah pilihan E ya. Nggak tahu itu yang pilihan D tadi gimana, mungkin ada revisi atau apa entahlah. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Berdasarkan gambar 1, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2015? Oke, tahun 2015 itu seperti apa? Oke, kita analisis saja. Langsung ke pilihannya ya. Selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di warnet
dan kantor semakin kecil. Oke, kita akan lihat grafiknya atau datanya lah, bisa warnet dan kantor. Warnet itu dari tahun ke tahun semakin turun ya. Oke, warnet itu yang biru nih, dari tahun ke tahun dia semakin turun, sedangkan nanti turun seperti ini. Kemudian yang kantor di sini kan 26, 26, 25, 25. Dia turun sedikit tapi stabil ya, bisa dikatakan stabil. Oke, jadi dia terus seperti ini. Oke, dengan kata lain nanti ketika diteruskan di tahun-tahun setelahnya, ketika si warnet itu semakin turun dan kantor itu relatif stabil walaupun kadang ada sedikit turun, itu kan nanti selisihnya otomatis semakin besar, tidak mungkin semakin kecil. Oke, berarti pilihan A jelas salah. Pilihan B, selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di kantor dan sekolah semakin besar. Kantor dan sekolah, kantor tadi nih ya relatif stabil, sedangkan sekolah kan ada 8, 11, 10, dan 17. Kadang dia naik, turun, naik lagi. Artinya karena si sekolah ini fluktuatif, kita tidak bisa menentukan bagaimana ke depannya. Bisa saja ke depannya itu naik, bisa saja turun. Berarti tidak pasti. Kita tidak bisa menentukan yang ada perbandingan dengan sekolah, sehingga pilihan B salah, pilihan C salah, pilihan E juga salah. Oke, satu-satunya jawaban adalah pilihan D. Selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan kantor semakin besar. Oke, tadi kan yang di warnet itu kan akan turun terus, sedangkan di kantor itu dia walaupun turun tapi kan relatif stabil. Jadi makin lama dia otomatis semakin besar. Nomor 14, yang paling mungkin adalah pilihan yang D. Selanjutnya sudah masuk ke bagian kuantitatif dalam penalaran umum. Soal nomor 15, bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 dikali 18 per 19 adalah berapa? Kita tahu bahwa 0,33 itu adalah penulisan lain dari 1 per 3. Jadi 1 per 3 dikali 18 per 19. Ini kan bisa disederhanakan 18 dengan 3. Hasilnya adalah 6 per 19. Pilihan A 0,99 kan hampir mendekati 1. Kita anggap aja dia 1, sehingga kan menyisakan 18 per 38. Ini kan sama-sama bisa saya bagi 2. 18 bagi 2 itu adalah 9, sedangkan 38 saya bagi 2 itu adalah 19. Oke, pilihan B ini juga kita anggap 1, jadi 3 per 38. Ini tidak bisa kita sederhanakan ya. Oke, nggak masalah. Kemudian pilihan C ini juga kita anggap 1, 6 per 19. Oke, ini sudah 6 per 19 sama dengan nilai ini, berarti jelas salah karena yang ditanyakan adalah yang lebih besar. Kemudian pilihan D 0,66 dikali 18 per 38. Yang ini bisa disederhanakan nih. 18 nanti dibagi 2 itu adalah 9, 38 dibagi 2 itu adalah 19. Nah, endingnya pilihan D ini bentuknya akan sama dengan pilihan E kan, 0,66 dikali 9 per 19, berarti jelas salah D dan E karena dia nilainya sama. Antara pilihan A dan B, kita tahu di pilihan B kan di sini angka pembilangnya sangat kecil, angka penyebutnya sangat besar. 3 dibagi 38 otomatis nanti hasilnya sangat kecil, atau lebih kecil dari 6 per 19, sehingga jelas kita bandingkan saja 9 per 19 dengan 6 per 19, jelas lebih besar yang 9 per 19, sehingga nomor 15 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 16, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah yang mana? Oke, di sini ada bentuk persen, 45%, 15%, 60%, 90%, dan 45%. Ini kalau kita lihat angka 45, 60, 90, dan 45 itu kan bisa
terbentuk dari 15% dikali sekian. Oke, berarti akan saya rubah bentuknya agar lebih mudah dalam menentukan hasilnya, jadi tidak perlu menghitung ribet. Jadi di sini 45% kan sama saja 15% kali 3. Berarti kan 9/7 kali 3 kali 15%. Ini saya jadikan 1. 9 kali 3 berarti 27/7 kali 15%. Pilihan B tidak perlu diubah, ini sudah 15%. Pilihan C kan ada 60%. 60% ini kan sama aja 15% dikali 4 ya. Jadi 9/14 kali 4 kali 15%. Oke, ini bisa saya bagi 2. Hasilnya 2, saya bagi 2, hasilnya 7. Kenapa saya buat seperti itu? Agar pernya sama-sama 7 biar mudah. Sehingga kan tinggal 9 kali 2 itu kan 18/7 kali 15%. Nah, bentuknya sama nih, B dan C. Kemudian pilihan D 9/21 kali 90%. 90% itu sama saja 15 dikali dengan 6 ya. Berarti 9/21 kali 6 kali 15. Oke, ini bisa saya bagi 3. Hasilnya 2. Ini saya bagi 3. Hasilnya adalah 7. Jadi sama deh. 18/7 kali 15%. Oke. Pilihan E, di sini ada 45%, itu sama dengan 15% kali 3, berarti kan 18/21 kali 3 kali 15%. Bagi 3, 1, bagi 3, 7. Hasilnya juga 18/7 kali 15%, sehingga pilihan B sampai E itu sama. Yang paling besar jelas yang Nomor 17, nilai yang tepat menggantikan X dan Y adalah berapa? Saya salin dulu. Ada X 27, 9, 45, 27, 63, dan Y. Kita harus menentukan X dan Y. Kita akan coba saja. 27 ke 9 itu berarti min 18 ya. Oke. Kemudian 9 ke 45 itu dia ditambah 36. 45 ke 27 dikurangi 18 juga. Kemudian 27 ke 63 berarti harusnya ditambah 36 juga. Cocok kan? 27 tambah 36. Oke, 63. Oke, berarti polanya sudah ketemu. Dikurangi 18 tambah 36 kurangi 18 tambah 36. Berarti nanti kan di sini seharusnya itu kan plus 36 ya. Kemudian yang ini nanti yang min 18. Yang mudah tentukan ini saja. 63 kita kurangi dengan 18 kan. Dikurang 3 dikurangi 8 itu adalah 5. Kemudian 4 ya. Oke. Yang 45 ada pilihan E, ada pilihan A, ada pilihan C. Oke, berarti kita akan tentukan si X. X berarti kan berapa ditambah 36 yang hasilnya 27, atau mudahnya berarti kan 27 dikurangi 36 itu jawabannya adalah negatif kan. Satu-satunya yang negatif adalah negatif 9. Benarkah negatif 9 ditambah 36, 27? Oke, sehingga nomor 17 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 18, nilai yang tepat untuk menggantikan X adalah berapa? Oke, salin dulu. 1, 4, 5, 15, 17, 3, 4, 3, 7, dan X. Oke, kita coba saja lebih dulu. 1 ke 4 itu kan tambah 3. 4 ke 5 itu tambah 1. 5 ke 15 itu tambah 10 ya. Kemudian 15 ke 17 itu ditambah 2. Oke. Pola yang ini sepertinya nggak jadi. Yang plus 3 sama plus 10. Tapi yang ini nih, yang plus 1 plus 2 harusnya nanti di sini plus 3. Oke, cocok. Oke.
Nah, berarti kita harus mencari pola nih dari 1 ke 4, 5 ke 15, 17 ke 34. 1 ke 4 itu kan sama saja bisa 1 kali 4. Ini tadi saya coret ya. Ini nggak jadi. Oke. Kalau 5 ke 15 berarti kan 5 kali 3. Berarti harusnya 17 ke 34. Oke, itu kali 2. Ya sudah, berarti 37 ke berikutnya itu harus saya kali 1. 37 dikali dengan 1, ya 37. Nomor 18 jawabannya adalah pilihan yang A. Lanjut ke soal nomor 19. Nilai 10 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segitiga Hi yang paling tepat adalah yang mana? Oke, kita harus tentukan dulu pola sebelah kiri ini. Bagaimana caranya angka-angka di luar sini agar hasil akhirnya menjadi 10? Kita coba saja. 30 ke 20 saya apakan ya, yang enak dibagi saja. Kalau misal 30 kan dibagi 2, itu kan nanti hasilnya adalah 15 dengan 5 itu bisa ya. 15 kalau saya kurangkan dengan 5 hasilnya 10. Oke, kita coba. Berarti polanya dibagi kemudian dikurangi. Di sini coba ya, 45 saya bagi 3. 45 bagi 3 itu adalah 15. Kemudian 15 ini harus saya kurangkan dengan 9. Hasilnya adalah 6 ya, 15 dikurangi. Oke, ada nih pilihan A, sehingga nomor 19 jawabannya adalah A. Oke, nomor 20, nomor terakhir. Nilai 23 dalam segi 4A adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah yang mana? Oke, sama seperti tadi, kita harus pikirkan bagaimana angka-angka di luar ini agar hasilnya bisa menjadi angka di dalam. Coba saja deh, 7 dengan 4 dulu ya. 7 dengan 4 itu kalau saya kalikan adalah dikali, hasilnya adalah 28. Kemudian kalau 5 dengan 3 itu saya kalikan, hasilnya adalah 15. 15 dengan 28 tidak bisa membentuk 23, berarti bukan? Salah. Oke, saya rubah saja. Misal sekarang 7 saya kalikan dengan 5 saja biar hasilnya itu besar. Jadi 7 saya kali dengan 5, itu kan nanti hasilnya adalah 35. Kemudian berarti yang 4 dengan 3 nih, 4 dengan 3. Kalau 4 dikali dengan 3 itu hasilnya adalah 12. Oke, 35 dengan 12. Oke, bisa ya. 35 kalau saya kurangkan dengan 12, jadi nanti gini polanya. Dikalikan atas bawah, kiri kanan, nanti dikurangkan. 35 dikurangi 12 itu 23. Oke, cocok. Berarti saya harus mengalihkan atas dengan bawah. Jadi di sini 8 kali 5 itu adalah 40. Terus baru dikurangkan dengan 4 dikali 6. 6 kali 4, 24. Berarti 40 dikurangi 24 hasilnya adalah 16. Sehingga nomor 20 jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari soal asli UTBK 2019 untuk bagian penalaran umum. Nanti untuk bagian pemahaman bacaan dan menulis, dan PPU ya, pengetahuan dan pemahaman umum, untuk bahasa Indonesianya saja yang akan saya bahas. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya, mungkin setelah lebaran baru akan saya bahas dan saya upload. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. See you.